PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Garut tengah berjibaku menyusul kasus dugaan pencatutan nama ratusan warga untuk meminjam uang di lembaga pembiayaan itu. Selain melakukan verifikasi data dan pinjaman dari masing-masing nama, PT PNM juga melakukan penyelidikan internal untuk mengusut dugaan keterlibatan karyawannya. Jika terbukti ada pihak internal PNM yang terlibat, sanksi surat peringatan hingga pemecatan menanti pelaku. Nilai kerugian dan segala macam masih kita perhitungkan dan segala macam. Tim internal juga ada tim investigasi, jadi semuanya sedang berjalan. Tapi memang ada Pak penyalahgunaan identitas untuk peminjaman di PNM ini? Nah ini sedang dilakukan verifikasi. Kita sedang melakukan verifikasi dulu Pak, berapa jumlah korban yang merasa dirugikan itu Pak. Nah kemarin udah aparat sama kepolisian dan segala macam, kita siap bertanggung jawab apapun. Dugaan pencurian data yang digunakan untuk mencatut pinjaman uang di PT PNM mengemuka setelah ratusan warga di Desa Sukabakti, Tarogong Kidul, Garut tiba-tiba ditagih utang pinjaman uang. Jumlahnya bahkan tak sedikit, mulai dari ratusan ribu hingga 2 juta rupiah. Padahal mereka merasa sama sekali tidak meminjam uang. Cuman data ada, padahal belum pernah sama sekali ikutan pinjam ke bank ini. Kaget, kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar gitu. Malah ibu tidak merasa ya? Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu ya. Berjanji nggak pernah. Soalnya beragam, ada 850, ada yang 2 juta. Hasil pendataan desa, setidaknya 407 warga dari 6 RW menjadi korban. Pihak desa pun telah melakukan mediasi dengan PT PNM sebagai pemilik dana dan kepolisian. Polisi pun kini telah membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa menjadi korban penagihan pinjaman fiktif. Dan kami juga sudah membuka posko di Desa Tarogong Kidul, ulangi di Kecamatan Tarogong Kidul di Polsek tepatnya. Kemudian juga di Polres kami juga sudah membuat posko terkait sampai dengan saat ini ada 407 yang sudah berhasil dihimpun. Kemudian 299 itu sudah dilakukan verifikasi dan sudah dinyatakan bahwa 299 ini clear, tidak ada pinjaman. Oke, di verifikasi berarti mereka sudah terbebas begitu ya dari utang fiktif ini ya Pak ya? Ya, jadi sudah clear 299 ini. Meski sudah ada sebagian warga yang diverifikasi tidak melakukan pinjaman, penyelidikan dan investigasi kasus dugaan pencurian data warga ini masih terus berlanjut. Namun, polisi belum menerima laporan dari lembaga pembiayaan PT PNM untuk mengusut dana perusahaan yang hilang terkait kasus itu. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Informasi lebih lengkap kita tanya jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa yang ada di Garut, Jawa Barat. Ridwan, apakah ada tambahan jumlah korban pinjaman fiktif yang melapor ke posko pengaduan polisi sejauh ini, Ridwan? Ya, Rali dan juga saudara, sejak sepekan terakhir bahwa masyarakat di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya utang fiktif, di mana mereka yang berjumlah kurang lebih 407 orang itu merasa ditagih oleh pihak PNM. Padahal mereka tidak merasa pinjam uang ke pihak permodalan tersebut. Untuk itu, pada beberapa hari kebelakang mereka mendatangi kantor Desa Sukabakti untuk melakukan verifikasi mengenai kenapa data mereka bisa sampai bocor dan juga bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tanya itu tadi dan juga saudara, hingga saat ini memang posko yang dibuka oleh Polres Garut dan juga Polsek Tarogong Kidul belum ada satupun warga atau korban yang melapor kepada pihak kepolisian. Padahal Polres telah membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa menjadi korban utang piutang fiktif yang memang saat ini menjadi heboh di masyarakat Kabupaten Garut. Demikian Radi. Ya, sejauh ini bagaimana perkembangan penyelidikannya, Ridwan? Dugaan keterlibatan pihak internal PT PNM yang disebut juga sebagai peminjam, diklaim sebagai peminjam padahal juga tidak juga. Nah, dalam kasus ini sejauh ini bagaimana penyelidikannya? Beberapa saat yang lalu saya sempat ngobrol dengan sekretaris perusahaan PNM, yaitu Bapak Lalu Patria, di mana dia mengatakan bahwa hingga saat ini
proses investigasi juga verifikasi dari pihak internal PNM masih dilakukan dan butuh waktu beberapa hari untuk nantinya bisa menghasilkan sejauh mana langkah yang akan dilakukan oleh pihak PNM termasuk korban yang memang menjadi korban dari utang piutang ini. Namun demikian hingga saat ini sudah 299 yang dinyatakan clear dan tidak tersangkut utang piutang yang memang ada kaitannya dengan PNM seperti itu. Tak hanya itu saudara, bahwa hingga saat ini pun polisi terus melakukan pemantauan supaya pada kasus ini tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan, termasuk untuk menjaga kondusivitas di daerah Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul. Demikian Radi. Ya, lalu mengapa ada dugaan keterlibatan pihak internal? Awalnya seperti apa? Kenapa bisa ada dugaan ini yang muncul ke permukaan? Jadi memang awalnya bahwa sistem pinjaman ini dilakukan secara berkelompok. Nah, di mana saat itu pihak PNM mempercayakan kepada ketua kelompok, ya, di mana setiap kelompok itu berjumlah maksimal 10 orang dengan kisaran pinjaman 2 juta rupiah. Namun mungkin saja ini apakah ada keterlibatan pihak internal ataupun pihak eksternal. Nah, hingga saat ini masih diusut tuntas oleh pihak investigasi dari PNM itu sendiri. Termasuk bahwa saat ini pihak PNM pun belum bisa melaporkan berkaitan dengan kasus ini kepada pihak kepolisian, termasuk hingga ke saat ini pun pihak PNM belum bisa menyimpulkan berapa kerugian yang dialami oleh pihak PNM berkaitan dengan kasus tersebut. Tak hanya itu saudara, yang ironis sekali bahwa dalam kasus ini dalam satu keluarga ada beberapa orang yang menjadi korban, sebut saja misalnya ibunya, anaknya, suaminya, bahkan ada pula anak yang telah meninggal dunia tapi dia tercatut namanya hingga dijadikan sebagai nasabah dalam pinjaman fiktif ini. Demikian Radi. Ya, sedikit saja Ridwan, apakah ini juga ada kaitannya dengan fenomena kebocoran data pribadi masyarakat atau warga yang saat ini juga sedang merebak? Nah, ini menjadi hal yang menarik, ini akan diusut tuntas oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kenapa data warga ya saat itu KTP termasuk kakak bisa sampai bocor, padahal memang mereka sama sekali tidak pernah menyebarluaskan data tersebut. Ini yang menjadi kekesalan dan juga yang bikin kaget dari masyarakat. Kenapa yang selama ini menyimpan rapi-rapi data tersebut tapi tiba-tiba bisa bocor dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demikian tadi. Tentu saja harus jadi perhatian bersama kebocoran data pribadi ini karena bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya memang terjadi pada kasus yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Terima kasih Ridwan Mustafa melaporkan dari Garut, Jawa Barat.